Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Materi kita kali ini adalah perkalian dan pembagian pecahan. Disimak videonya baik-baik ya. Kita langsung masuk saja ke materi pertama, yaitu perkalian pecahan. Nah, kita harus ingat konsepnya dulu. Misalnya ada pecahan A per C dikali sama pecahan B per D. Nah, itu cara menyelesaikannya adalah sama dengan A kali B per C kali D. Nah, gitu cara penyelesaiannya. Nah, terus di sini ada contoh yang pertama. 1/4 dikali 1/5. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, adik-adik bisa mengubah semua pecahan jadi pecahan biasa. Nah, misal 1/4 ini karena udah pecahan biasa, kita langsung saja tulis. Kita tetap tulis 1/4 dikalikan sama 1/5, kita ubah jadi pecahan biasa. Ingat ya, dikali dulu baru ditambah kalau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi dikali dulu baru ditambah. Ini dikali, ingat konsepnya dikali dulu baru ditambah. Nah, 5 kali 1 5, tambah 1 6. Jadi 6/5. Nah, setelah itu gimana? Tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kalikan yang di bawah. Nah, jadi 1 kali 6 kita tulis 6/4 kali 5 kita tulis 20. Nah, kalau sudah seperti ini, kita boleh menyederhanakan pecahan kalau sama-sama bisa dibagi. Misal, ini sama-sama bisa dibagi 2. Ini sama-sama bisa dibagi 2. Sehingga jawabannya adalah 3/10. Nah, jadi jawabannya adalah 3/10. Nah, contoh soal yang kedua. 0,6 dikali 1/2/3. Nah, untuk menyelesaikannya, tinggal kita ubah dulu kembali menjadi pecahan biasa semuanya. Jadi sama dengan 0,6 6/10 dikali sama 1/2/3, ubah jadi pecahan biasa. 3 kali 1 3 tambah 2 5 5/3. Nah, beberapa soal seperti ini ada cara cepat untuk menyelesaikan soal seperti ini. Gimana caranya? Perhatikan baik-baik. Di sini misalnya bilangan bisa dibagi dan harus dibagi itu yang atas sama yang di bawah. Nggak boleh sama-sama di atas atau sama-sama di bawah, nggak boleh. Jadi harus satunya di atas, satunya di bawah, atau kebalikannya, satunya di bawah, satunya di atas. Nah, maksudnya apa? Contohnya kayak gini. 6, angka 6 bisa dibagi sama 3. Angka 10 bisa dibagi sama 5. Nah, bisa seperti itu. Nah, gimana caranya? Perhatikan baik-baik. Misalnya 6 dibagi 3, jawabannya kita tulis di angka yang besarnya ya. Ingat, jawabannya ditulis di angka yang besarnya, nggak boleh di angka yang kecilnya. 6 bagi 3, 2. Kita tulis di angka 6-nya. Setelah itu 10 bagi 5. Kita tulis di angka yang besarnya. Nah, terus setelah itu baru kita tulis kembali. Jadi misalnya kita tulis di angka yang besarnya. Gimana bilangannya sama? Kalau bilangannya sama, ya tinggal pilih salah satu aja. Ya, tapi kalau misalnya bilangannya berbeda, satunya besar, satunya kecil, tulisnya di angka yang besarnya. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita tulis kembali. Nah, di atas tinggal angka 2. Yang di bawah juga tinggal angka 2. Nah, 2/2. Kalau bilangannya sama, kita boleh langsung tulis 2/2 itu sama aja dengan 1. Karena 2 bagi 2 1 ya. Jadi jawabannya adalah 1. Gitu ya. Next, contoh yang ketiga. Di sini contoh yang ketiga, 15/100 dikali 0,2. Nah, ingat, kita tinggal mengubah menjadi pecahan biasa dulu. 15% atau 15/100 kita tulis. Ingat ya, persen artinya per 100. 15/100 dikali sama 0,2. Kita ubah jadi 2/10.
Nah, terus kalau misalnya dibagi, ya tinggal kita bagi. Misal nih, 15 nggak bisa bagi 10, ya. Jadi 15 itu nggak bisa, 15 ini nggak bisa dibagi dengan 10. Tetapi angka 100 yang ini bisa dibagi dengan 2. Ingat ya, yang bisa dibagi itu atas sama bawah aja. Jangan 100 sama 10 nggak boleh. Jadi satunya di bawah, satunya di atas, atau satunya di atas, satunya di bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita bagi 100 bagi 2. Jawabannya kan 100 bagi 2, 50. Kita tulis di angka yang besar. Angka yang besar itu angka 100. Oke, kalau sudah, kita tinggal tulis seperti ini. Yang di atas tinggal angka 15. Yang di bawah 50 dikalikan sama 10. 50 kali 10 adalah 500. Nah, setelah itu kita tinggal sederhanakan. Ini bisa sama-sama dibagi 5. Nah, berarti jawabannya berapa? 3 per 100. Nah, gitu ya adik-adik. Untuk materi pembagian pecahan, nah ini konsepnya agak berbeda dengan perkalian. Misalnya ada A per B, ada pecahan A per B dibagi sama pecahan C per D. Nah, caranya adalah A per B-nya tetap ditulis kembali, pembagian diubah jadi perkalian, dan C per D kita ubah menjadi D per C. Jadi untuk konsep pembagian pecahan itu, baginya berubah menjadi kali, dan sebelah kanan harus dibalik, ya, ditukar posisinya. Jadi C jadi D, D jadi C, jadi dibalik. Nah, contohnya nih, kita langsung masuk saja ke contoh agar lebih paham. Misalnya yang pertama adalah contohnya adalah 2 per 5 dibagi 0,6. Nah, sama dengan perkalian, kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Yaitu, nah 2 per 5 ini tetap kita tulis 2 per 5. Bagi, kita tulis kembali dulu bagi 6 per 10. Nah, setelah itu baru kita balik 2 per 5 dikali, ingat dibalik, kalau dibalik jadi 10 per 6. Nah, jadi ingat ya, yang dibalik cukup yang sebelah kanan aja. Kalau sudah bentuknya seperti ini, kita kerjakan seperti menyelesaikan perkalian. Jadi yang bisa dibagi dulu. Kalau nggak ada baru atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, di sini kan kebetulan bisa dibagi 10, bisa dibagi 5, jawabannya 2. 6 bisa dibagi 2, jawabannya 3. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal kita tulis sama dengan, nah yang di atas tinggal angka 2 per, yang di bawah tinggal angka 3. Nah, ini kan sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi jawabannya adalah 2 per 3. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, nah di sini ada pecahan 21 per 2 dibagi dengan 30%. Nah, jadi kita ubah jadi pecahan biasa juga ya adik-adik. Kita ubah jadi pecahan biasa. Nah, 21 per 2 ini kita ubah jadi pecahan biasa, yaitu tetap 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Jadi kita tulis 5 per 2. Tetap kita tulis bagi dulu, karena kita ubah jadi pecahan biasa dulu. 30% menjadi 30 per 100. Nah, ingat konsep pembagian, yang sebelah kirinya tetap, yang sebelah kanannya wajib dibalik ya, dan tanda baginya berubah jadi kali. Nah, 30 per 100 kalau kita balik, dia menjadi 100 per 30. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita bagikan kalau ada yang bisa dibagi. Nah, di sini 100 bagi 2. Jawabannya adalah 50. Kita tulis di angka yang besarnya. Terus 30 bagi 5. Jawabannya adalah 6. Nah, tinggal apa? 50 per 6. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal mengubah menjadi pecahan campuran. Kenapa harus diubah jadi pecahan campuran? Nah, bisa kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kita gunakan pembagian bersusun. 6 kali berapa mendekati 50? 6 kali 8, 48. 50 kurang 48, 2. Jadi 2-nya naik per 6. Jadi kita tulis kembali 8
2/6. Nah, kalau misalnya masih bisa disederhanakan, silakan adik-adik sederhanakan. Nah, 2 sama-sama dibagi 2, 6 sama-sama dibagi 2. Nah, angka yang di depannya ini, yang besar ini, angka 8 tetap ditulis. Nah, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Sehingga jawabannya adalah 8 1/3. Nah, gimana? Mudah kan adik-adik? Oke, sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.